Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perpangkatan pada aljabar. Perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Ini adalah rumus perpangkatan secara umum, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, di mana N-nya itu adalah faktor. Dan ini adalah rumus perpangkatan pada bentuk aljabar, yaitu A plus minus B dipangkatkan N sama dengan A plus minus B dikali A plus minus B dikali A plus minus B dikali A plus minus B. N-nya juga adalah faktor. Dan ini adalah bentuk istimewa dalam perpangkatan pada aljabar, yaitu A ditambah B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. A dikurang B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Untuk mencari rumus perpangkatan pada aljabar, kalian bisa gunakan dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi kalian harus ingat, segitiga Pascal itu berarti bilangan yang diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1 dan membentuk sebuah segitiga. Kita lihat, baris pertama ini adalah angka 1, baris kedua sebelah kiri itu adalah angka 1, sebelah kanan itu adalah angka 1. Baris yang ketiga, sebelah kiri angka 1, sebelah kanan itu adalah angka 1. Dan untuk bilangan yang di tengahnya itu adalah jumlah dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baris yang keempat, bilangan yang pertama ini adalah 1, bilangan yang terakhir itu adalah 1. Dan 3 itu dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 lagi, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Baris selanjutnya, bilangan yang pertama itu adalah 1. Bilangan selanjutnya itu adalah 4. 4 itu dari 1 ditambah 3. Bilangan selanjutnya itu adalah 6. 6 dari 3 ditambah 3. Bilangan selanjutnya itu adalah 4. 4 dari 3 ditambah 1. Dan diakhiri dengan angka 1, atau bilangan yang sebelah kanan itu adalah angka 1. Untuk baris yang pertama, itu untuk A plus minus B dipangkatkan 0 sama dengan 1, atau baris yang pertama ini adalah untuk pangkat 0. Jadi kalian harus ingat, berapapun bilangan apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Baris yang kedua, ini untuk pangkat 1. A plus minus B dipangkatkan 1 sama dengan A plus minus B. Jadi kalau pangkat 1 biasanya tidak perlu ditulis. Baris yang ketiga, yaitu untuk pangkat 2. A plus minus B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 plus minus 2AB plus minus B pangkat 2. Kita lihat di sini. Baris yang ketiga, angkanya itu adalah 1, 2, 1. Kalau koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Jadi hanya kita tulis A pangkat 2. Jadi ini aslinya 1, 2, 1. A pangkat 2 dari A pangkat 2. 2 AB 2 itu dari sini 2 AB. Kemudian B pangkat 2. Jadi bilangan yang pertama itu pangkatnya adalah 2. Bilangan yang terakhir itu juga pangkatnya 2 karena di sini pangkatnya adalah 2. Kalau kita lihat, semakin ke kanan, pangkat A itu dikurang 1. Semakin ke kanan B, pangkat itu ditambah 1. Kita lihat lagi, baris yang keempat itu untuk pangkat 3, yaitu A plus minus B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 plus minus 3 A pangkat 2B plus minus 3AB pangkat 2 plus minus B pangkat 3. Kita lihat dulu, di sini kan pangkatnya 3. Jadi A pangkat 3 dan terakhir itu adalah B pangkat 3. Angkanya itu adalah 1, 3, 3, 1. 1 tidak perlu ditulis, 1,
3, 3, 1. Semakin ke kanan A, pangkat dikurang 1. Semakin ke kanan B, pangkat ditambah 1. Kita lihat, ini A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, berarti A. Semakin ke kanan B, pangkat ditambah 1, yaitu B pangkat 1, B pangkat 2, dan B pangkat 3. Baris yang kelima, ini untuk pangkat 4. Jadi kalau kita lihat, A plus minus B dipangkatkan 4 sama dengan A pangkat 4 plus minus 4A pangkat 3B plus minus 6A pangkat 2 B pangkat 2 plus minus 4AB pangkat 3 plus minus B pangkat 4. Kita lihat, di sini pangkatnya 4, jadi A pangkat 4 dan yang terakhir B pangkat 4. Semakin ke kanan A, pangkat dikurang 1. Semakin ke kanan B, pangkat ditambah 1. A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4. Dan koefisien atau angkanya itu adalah 1, 4, 6, 4, 1. 1 tidak perlu ditulis, berarti ini kan 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke contoh soal. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Contoh soal yang pertama yaitu 2x dipangkatkan 3. Berarti ini bisa kita tulis 2x dipangkatkan 3. 2. Ini kan pangkatnya adalah 1, berarti dikali 2 pangkat 1 dikali pangkat 3. Kemudian x pangkat 1 dikali pangkat 3. Jadi semuanya dikali dengan pangkat 3. 2. 1 dikali 3 itulah 3. X 1 dikali 3 ini adalah 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali X pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 3. Jadi 2X dipangkatkan 3 sama dengan 8X pangkat 3. Contoh yang kedua, 5X pangkat 3 Y pangkat 2 dipangkatkan 4. Ingat ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya tinggal dikali. Berarti ini bisa kita tulis, ini kan 5. 5 ini pangkat 1. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Jadi 5 pangkat 4. X pangkat 3 dikali 4. Kemudian Y pangkat 2 dikali 4. 5 pangkat 4 ini sama dengan 625. X 3 dikali 4 ini adalah 12. Y 2 dikali 4 ini adalah 8. 625 dikali X pangkat 12 dikali Y pangkat 8 itu sama dengan 625 X pangkat 12 Y pangkat 8. Contoh yang ketiga, 2A ditambah 3 dipangkatkan 2. Ini kita bisa menggunakan cara seperti ini. 2A ditambah 3 dipangkatkan 2. Berarti itu artinya 2A ditambah 3 dikali 2A ditambah 3. Berarti dikalinya sebanyak 2 kali. Ini kalian harus ingat, berarti dikalikan 1-1. 2A dikali 2A ditambah 2A dikali 3 ditambah 3 dikali 2A ditambah 3 dikali 3. 2A dikali 2A sama dengan 4A pangkat 2. 2A dikali 3 sama dengan 6A. 3 dikali 2A sama dengan 6A. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalian harus ingat, penjumlahan atau pengurangan pada aljabar itu yang bisa ditambah ataupun yang dikurang hanya yang sejenis. Yang sejenis ini adalah 6A ditambah 6A. Berarti ini bisa kita jumlah. Jadi 4A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 6A sama dengan 12A ditambah 9. 4A pangkat 2 ditambah 12A. Ini
tak sejenis, maka tidak bisa ditambah. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Atau kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan rumus segitiga Pascal. Itu A plus minus B dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 plus minus 2AB plus minus B pangkat 2. Kenapa di sini pangkat 2? Karena dari soalnya adalah pangkat 2. Kita bisa lihat A itu bisa kita ganti dengan 2A. B bisa kita ganti dengan 3. Jadi tadi kan rumusnya A pangkat 2 plus minus 2AB plus minus B pangkat 2. Plus minus ini kita ganti dengan plus. A diganti dengan 2A. B diganti dengan 3. Maka 2A dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali A. A-nya diganti dengan 2A dikali B. B-nya diganti dengan 3. Ditambah B. B-nya diganti dengan 3 dipangkatkan 2. Maka 2 dipangkatkan 2 A pangkat 2 ditambah, ingat ya, perkalian pada aljabar tidak harus sejenis. Angka dikali dengan angka, huruf dikali dengan huruf. Apabila hurufnya sama, maka pangkat tinggal ditambah, yaitu 2 dikali 2A dikali 3 sama dengan 12A. Ini dari 2 dikali 2 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali A 12A. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 pangkat 2 ini kita rubah menjadi 4. Jadi 4A pangkat 2 ditambah 12A ditambah 9. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada yang sejenis, berarti ini adalah bentuk sederhananya. Atau untuk pangkat 2, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. 2A dipangkatkan 2. 2A dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4. A pangkat 2 berarti 4A pangkat 2. Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3 ini adalah 6. 6 dikali 2 itu adalah 12. 12 dikali A itu adalah 12A. Ini positif 3. 3 dipangkatkan 2 itu adalah 9. Boleh seperti itu. Tapi tidak berlaku di perpangkatan 3 ya. Hanya di perpangkatan 2 aja. Cara cepat yang tadi. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Yaitu 3X dikurang 2Y dipangkatkan 4. Ini kalian bisa carinya satu-satu atau bisa dengan menggunakan segitiga Pascal. Karena di sini pangkatnya itu adalah banyak, berarti kita bisa menggunakan segitiga Pascal. A plus minus B dipangkatkan 4 sama dengan A pangkat 4 plus minus 4 A pangkat 3B plus minus 6 A pangkat 2 B pangkat 2 plus minus 4 AB pangkat 3 plus minus B pangkat 4. Kita ambil pangkat 4 karena dari soalnya adalah pangkat 4. A kita ganti dengan 3X, B kita ganti dengan min 2Y. Karena di sini min berarti harus ditulis min. Di sini kita masukkan A-nya diganti dengan 3X, B diganti dengan min 2Y. A pangkat 4, A-nya diganti dengan 3X dipangkatkan 4. 4 kita tulis ulang A. A diganti dengan 3X dipangkatkan 3. B. B itu diganti dengan min 2Y. Kemudian 6. 6A. A pangkat 2. A-nya diganti dengan 3X dipangkatkan 2. B pangkat 2. B-nya diganti dengan min 2Y dipangkatkan 2. Kemudian ditambah lagi 4. 4 dikali A. A-nya diganti dengan 3X. B pangkat 3. B-nya diganti dengan min 2Y dipangkatkan 3. Kemudian ditambah B pangkat 4. B-nya diganti dengan min 2Y dipangkatkan 4. Setelah ini baru kita hitung. 3 pangkat 4 X pangkat 4. 4 dikali 3 pangkat 3 X pangkat 3 dikali min 2Y. Kemudian 6. 3 pangkat 2 X pangkat 2. Kemudian min 2 pangkat 2
Y pangkat 2. Kemudian 4 dikali 3X, ini kita rubah. Min 2 pangkat 3, Y pangkat 3. Dan ini juga kita rubah. Min 2 pangkat 4, Y pangkat 4. Setelah ini kita hitung. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Berarti 3 pangkat 4 X pangkat 4 itu adalah 81 X pangkat 4. Kemudian yang dalam kurung ini kita kerjakan dulu. 3 pangkat 3 X pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27 X pangkat 3. Jadi 4 dikali 27 X pangkat 3 dikali min 2Y. Kemudian 6, 3 pangkat 2 itu adalah 9 X pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4 Y pangkat 2. Kalian harus ingat ya, bilangan negatif pangkat genap hasilnya adalah positif. Bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. Kemudian 4 dikali 3X min 2 pangkat 3. 3 itu ganjil, berarti hasilnya adalah negatif 8 Y pangkat 3. Min 2 pangkat 4. Pangkat 4 ini adalah positif, berarti hasilnya adalah positif, yaitu 16 Y pangkat 4. Lanjut, kita hitung 81 X pangkat 4. 4 dikali 27 X pangkat 3 dikali min 2Y. Ini adalah min 216 X pangkat 3 Y. 6 dikali 9 X pangkat 2 dikali 4Y pangkat 2. Ini adalah 216 X pangkat 2 Y pangkat 2. 4 dikali 3X dikali min 8Y pangkat 2. Ini adalah min 96 X Y pangkat 3 ditambah 16Y pangkat 4. Kita lihat di sini ada yang sejenis. Kalau ada yang sejenis kita tambah, kalau tidak ada ya berarti ini adalah bentuk sederhananya. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang sejenis. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari 3X dikurang 2Y dipangkatkan 4. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.